kapal penumpang milik PT Pelni KM Kelimutu berhasil membawa ratusan wisatawan yang terjebak di Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah imbas cuaca buruk. Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni, Opik Taufik, mengatakan total 500 wisatawan yang berhasil dijemput. Kapal berhasil bersandar di Pelabuhan Legon Bajak, Karimun Jawa sekitar pukul 9:56 waktu Indonesia Barat di malam hari. Menurutnya, KM Kelimutu yang sedianya diperkirakan tiba di Karimun Jawa pukul 5 sore waktu Indonesia Barat mengalami keterlambatan akibat cuaca selama pelayaran dari Sampit, Kalimantan Tengah. Dan bersyukurnya kapal ini bisa sandar setelah terhalang cuaca yang ekstrim ya. Aduh, ngeri banget deh. Beliau juga menjelaskan rute kapal dipercepat tiba di Karimun Jawa dari seharusnya 30 Desember 2022 menjadi kemarin nih. Penjemputan wisatawan ini juga diawali oleh surat permohonan Bupati Jepara kepada Kementerian Perhubungan. Nah, sebelumnya ratusan wisatawan terjebak di Pulau Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah karena cuaca buruk. Kapal penyeberangan dari Pelabuhan Jepara ini terakhir merapat ke Karimun Jawa pada hari Kamis, tanggal 22 Desember lalu. Nah, setelah itu nggak ada lagi nih kapal yang bisa melakukan penyeberangan dari atau ke pulau tersebut. Menurut kesaksian salah satu wisatawan yang ada di sana nih, bahan makanan hingga bahan bakar minyak udah mulai langka. Dan bersyukurnya sih udah bisa dievakuasi 500 wisatawan ini semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, ini juga sebagai peringatan juga buat rock lovers yang mungkin udah punya planning bakal berlibur, bakal keluar kota atau keluar pulau nih guys. Karena kan BMKG juga sudah memperingatkan ya bakal ada cuaca ekstrim hingga akhir tahun nanti, bahkan diperkirakan sampai dengan bulan Februari di tahun 2023. So, buat rock lovers yang punya rencana-rencana itu bisa kali ya diundur atau dibatalkan nih rock lovers demi keamanan kalian juga sih sebenarnya. Ya, jadi stay at home aja lah. Walaupun sudah boleh ya kita pergi-pergi, tapi ternyata cuaca nih yang kurang mendukung. Apa boleh buat daripada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti contohnya ini nih. Kan serem tuh ya, untung aja bisa dievakuasi dengan selamat, nggak ada yang celaka atau sebagainya gitu. Jadi cari jalan aman aja ya, lebih baik diam di rumah aja ya. Oke, rock lovers, di rumah juga kalian bisa tetap seru ya. Kalian tetap bisa family time bareng keluarga di rumah. Apapun bisa jadi seru kalau misalkan semuanya dalam keadaan sehat juga, dalam keadaan baik-baik aja pasti seru banget. Bisa kalian nonton bareng. Kan banyak tuh film-film di Netflix contohnya yang bisa kalian tonton bersama dengan keluarga. Atau mungkin kalian bisa buat game seru-seruan, barbekyuan. Pokoknya banyak deh hal-hal seru lainnya yang bisa kalian lakukan di rumah bareng keluarga. Walaupun rencana kalian untuk keluar kota, keluar pulau, atau bahkan keluar negara harus dibatalkan karena cuaca ekstrim, ya kan? Nah, kita beralih nih rock lovers ke Korea Selatan. Bukan berbicara tentang boy band, girl band, no, tapi kasus Naegleria fowleri atau biasa dikenal dengan amuba pemakan otak menyedot perhatian usai Korea Selatan mencatat kematian pertama dari penyakit tersebut di hari Senin kemarin. Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea membeberkan pasien berusia 50 tahun asal Korsel ini meninggal gak lama setelah pulang dari Thailand. Nah, buat rock lovers yang belum tahu nih, Naegleria fowleri ini adalah amuba atau organisme hidup bersel tunggal yang hidup di tanah dan air tawar hangat. Mereka biasanya hidup di tempat seperti mata air panas, danau, dan sungai di seluruh dunia. Berdasarkan jurnal dari Infectious Disease Society of America, memaparkan setidaknya ada 381 kasus Naegleria fowleri di seluruh dunia terhitung sejak tahun 1937 hingga tahun 2020. Dan hanya 7 kasus yang selamat. Sebanyak 154 lebih kasus tercatat di Amerika Serikat. Dan sebagian besar pasien ini terinfeksi amuba setelah berenang atau menyelam di danau dan kolam serapan air. Ada-ada aja ya. Dan infeksi amuba pemakan otak ini memang langka namun mematikan guys. Tingkat kematian di antara orang-orang yang terinfeksi Naegleria fowleri ini mencapai 95%. Dan amuba menginfeksi seseorang dengan cara menghirup lewat hidung dan masuk ke otak. Gejala awalnya nih biasanya berupa sakit kepala, demam,
mual atau muntah, dan gejala lain yang menyebabkan sakit kepala parah serta kaku leher. Masa inkubasi Naegleria fowleri biasanya berlangsung 2 hingga 3 hari dan paling banyak sampai 15 hari. Nah, kalau dari catatan Korea Selatan, satu orang yang meninggal dunia di Korea Selatan ini, pasiennya ini kembali ke Korsel pada 10 Desember setelah 4 bulan bertugas di Thailand. Nah, sehari usai tiba di Korsel atau pada 11 Desember, pasien ini dibawa ke rumah sakit dan meninggal pada 21 Desember. Setelah itu langsunglah Badan Kesehatan Korsel juga melakukan tes genetik terhadap 3 jenis patogen penyebab Naegleria fowleri untuk memastikan penyebab kematiannya. Dan berdasarkan hasil tes gen dalam tubuh laki-laki ini, 99,6% mirip dengan yang ditemukan di pasien meningoencephalitis amoeba primer yang disebabkan oleh Naegleria fowleri. Dan gak hanya Korea Selatan aja yang mencatatkan kematian, ada Amerika Serikat juga nih Rock Lovers, karena setiap tahun Amerika Serikat melaporkan sekitar 3 kasus amoeba pemakan otak. Menurut perhitungan insider, setidaknya ada 4 kasus Naegleria fowleri. 1 kasus terdeteksi di Florida pada bulan Juli, dan di bulan yang sama 1 penduduk Missouri juga meninggal usai berenang di Danau Iowa. Hasil tes di Danau Tiga Api kemudian mengungkap keberadaan Naegleria fowleri di perairan barat daya Iowa. Pejabat Iowa sebelumnya juga tidak mendeteksi amoeba di negara bagian itu, namun beberapa pihak menduga mungkin saja ada amoeba di danau itu di tahun-tahun sebelumnya. Dan di bulan Agustus, Nebraska juga mencatat kasus kematian terhadap anak kecil imbas penyakit tersebut. Nah, kalau anak ini nih sakit usai berenang di sungai Alcorn di Omaha. Pemerintah kemudian mengonfirmasi amoeba pemakan otak menginfeksi bocah tersebut. Dan infeksi Naegleria fowleri ini juga terjadi di Arizona. Nah, negara terakhir yang juga mencatatkan kematian dari amoeba pemakan otak ini adalah Pakistan. Di bulan Mei lalu, Pakistan mencatat kematian yang disebabkan oleh Naegleria fowleri. Pasiennya berusia 59 tahun dari distrik Kemari. Nah, kalau di Pakistan sendiri, Departemen Kesehatan tuh mencatat sejak 2011, ibu kota Sindh, Karachi, melaporkan 90 orang yang meninggal akibat terinfeksi dari amoeba primer ini, guys. Memang perlu diwaspadai ya hal-hal yang seperti ini. Satu, virusnya udah COVID-nya udah mulai mau melandai. Itu pun juga sebenarnya kalau bisa dibilang melandai banget sih belum juga ya, karena ada beberapa negara yang kasusnya masih tinggi, seperti China contohnya mengalami tsunami COVID ya, tidak terkontrol COVID-nya di China sendiri. Dan Indonesia yang mau nanti tanggal 31 Desember akan selesai PPKM-nya guys ya, pasti udah pada seneng banget. Tapi ingat, jangan sampai kalian abai sama prokesnya ya. Walaupun PPKM-nya sudah nggak ada, tapi karena masker itu sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita selama ini, nggak pakai masker tuh kayak kayaknya kurang safety deh ya, karena ternyata kalau kemana-mana selalu pakai masker, apalagi kalau misalkan berada di keramaian itu nggak berani nggak pakai masker. Jadi tetap deh pakai masker, oke? Kita next ke Amerika Serikat. Badai musim dingin yang melanda Amerika Serikat sejak beberapa hari terakhir ini menewaskan setidaknya 49 orang di 9 negara bagian. Diberitakan dari AFP, badai salju yang melanda sejumlah bagian timur laut Amerika Serikat mengakibatkan listrik padam, puluhan orang tewas, dan mengganggu perjalanan Natal masyarakat. Otoritas New York membeberkan cuaca ekstrim ini mengakibatkan masyarakat kota Buffalo sebagai yang paling terdampak, tewas saat berada di dalam kendaraan dan tertimbun salju. Cuaca buruk ini juga menyebabkan 15.000 penerbangan terhenti selama beberapa hari terakhir, dan 4.000 penerbangan juga tersendat di hari Senin kemarin tanggal 26 Desember. Pokoknya ngeri banget. Kalau di Indonesia mungkin badai ya, badai angin. Tapi kalau di Amerika Serikat sendiri itu badai salju, yang ketebalan saljunya tuh bisa dibilang hingga 1 meter, menimbun beberapa kawasan di barat New York semalaman. Aduh, serem ya guys ya. Jadi jangan kira nih kalau Indonesia badai anginnya tuh yang dari sini kita kayaknya paling serem banget. Nah, kita nggak pernah lihat kalau di luar negeri sendiri yang cuacanya itu salju, mereka juga bisa badai, dan badainya tuh juga ngeri banget, sampai minusnya tuh
tuh dingin banget guys, dingin banget. Nggak seberapa sama dinginnya Indonesia yang kemarin tuh badai, hujan terus kan sangat dingin juga nih. Tapi badai yang terjadi di Amerika Serikat tuh juga dinginnya berkali-kali lipat, berpuluh-puluh lipat lah ya dinginnya di Amerika Serikat. Bahkan sampai minus cuacanya. Nggak kebayang dinginnya seperti apa. Dan semoga aja untuk di negara bagian Amerika Serikat bisa jauh lebih baik di hari ini. Badainya juga lekas berhenti ya guys ya. Dan semua masyarakat di Amerika Serikat, bahkan WNI yang ada di Amerika Serikat, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. So buat kita semua juga selalu hati-hati ya. Apalagi BMKG sudah memperingatkan kita, Indonesia akan terus dilanda dengan cuaca yang ekstrim. Maka dari itu kita juga selalu hati-hati ya. Kalau nggak ada keperluan atau kepentingan yang benar-benar mendesak, lebih baik di rumah aja. Terus jangan lupa nih untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan kamu, mulai dari membuang sampah nggak sembarangan ya, buang sampah pada tempatnya, dan selalu tahu mitigasi bencana supaya nanti misalkan bencana itu datang, Rock Lover sudah tahu nih apa yang harus kalian lakukan. Oke? Dan ditutup dengan kabar bahagia dari Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto atau yang biasa kita dengar Fajar dan Rian resmi menyandang peringkat 1 dunia dalam rilis ranking terbaru BWF. Nah, Fajar Rian ini mengumpulkan total 88.655 poin untuk posisi teratas nomor ganda putra. Mereka menggusur Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi ke peringkat kedua, dan kini Hoki dan Kobayashi mengumpulkan 82.700 poin. Wow, keren banget Fajar dan Rian. Finally kalian mendapatkan posisi ini. You deserve it ya. Emang ini kerja keras kalian banget, dan semoga kalian bisa mempertahankan posisi 1 ini. Semangat terus. Dan pastinya dengan Fajar Rian di posisi pertama, ada juga ganda putra yang turun ya rankingnya, seperti The Minions ya, Gideon dan Marcus yang harus turun peringkatnya. Mereka ya jangan dihujat guys ya, namanya kalau kayak gini tuh ada masa-masa kejayaan ya, mungkin sudah selesai masa bersinarnya, gantian sama yang muda-muda Fajar dan Rian. Biarkan mereka berkarya, dan yang senior juga bisa memberikan contoh yang baik, dan pastinya mereka juga sudah memberikan prestasi-prestasi terbaik mereka untuk Indonesia. So jangan dihujat guys ya. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HP-mu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.